Di sebuah desa terpencil di Jawa, yang dikelilingi rimbunnya hutan, hiduplah seorang petani bernama Pak Darmo. Malam itu, ia pulang terlambat dari sawah. Langit sudah gelap pekat, hanya diterangi cahaya bulan yang malu-malu menembus celah dedaunan. Suasana desa yang biasanya damai, malam ini terasa sangat berbeda. Ada sesuatu yang janggal di udara. Langkah kakinya yang tergesa-gesa di jalan, setapak tanah terasa berat. Tiba-tiba, hidungnya menangkap aroma aneh, bau kemenyan yang sangat pekat, seolah ada yang sedang membakarnya tepat di sebelahnya. Pak Darmo mempercepat langkah. Bulu kuduknya mulai berdiri dari kejauhan. Terdengar suara kentongan pos ronda. Anehnya, bunyinya tidak beraturan, terpatah-patah, seakan dipukul oleh tangan yang gemetar ketakutan. Tuk 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 tuk, sunyi, lalu tuk lagi. Suara itu membuatnya semakin gelisah. Saat melewati rumpun bambu yang lebat di pinggir jalan, matanya menangkap sebuah gerakan. Sekilas, ada bayangan hitam pekat yang melesat cepat di antara batang-batang bambu. Lebih gelap dari malam itu sendiri. Pak Darmo berhenti sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Mungkin seekor hewan malam, tapi firasatnya berkata lain. Dia kembali berjalan, kali ini hampir berlari kecil. Rasa takutnya semakin menjadi saat ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalan setapak yang ia lalui setiap hari, yang seharusnya sudah membawanya ke depan rumah, terasa tak ada ujungnya. Pohon nangka yang sama, tikungan yang sama, ia lewati berkali-kali. Ia merasa terjebak, berputar-putar di tempat yang sama, seolah jalanan itu sedang mempermainkannya. Orang tua di desanya pernah bilang, ini namanya diputar-putari, jangan sekali-kali menoleh ke belakang jika mengalaminya. Pak Darmo mencoba tetap tenang, mulutnya komat-kamit membaca doa yang ia hafal. Ia terus berjalan lurus, memfokuskan pandangannya ke depan. Tak berani melirik ke samping, apalagi ke belakang. Di tengah keputusasaannya, telinganya menangkap suara yang ia kenal, gema azan maghrib. Tapi tunggu, bukankah waktu maghrib sudah lewat berjam-jam yang lalu? Suara azan itu terdengar sangat jauh, sayup-sayup, namun entah kenapa terasa begitu dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. Suaranya menggema dengan cara yang tidak wajar, membuat suasana semakin mencekam. Saat itulah ia melihat beberapa warga desa berjalan berlawanan arah. Wajah mereka pucat pasi, tanpa ekspresi. Mereka berjalan dalam diam, tatapan mereka kosong. Pak Darmo mencoba menyapa, tapi tak ada satupun yang merespons. Mereka terus berjalan melewatinya begitu saja. Saat cahaya bulan yang temaram menyinari mereka, Pak Darmo menyadari hal yang membuat darahnya serasa membeku. Di tanah, di bawah kaki mereka, tidak ada bayangan sama sekali. Napasnya tersengal, dia tak peduli lagi, ia berlari sekuat tenaga. Akhirnya, dari kejauhan ia melihat siluet rumahnya. Sebuah kelegaan yang luar biasa menjalari tubuhnya. Dengan sisa-sisa tenaga, ia sampai di depan pintu kayu rumahnya. Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu. Alhamdulillah, akhirnya sampai, gumamnya lirih. Ia mendorong pintu itu perlahan. Pintu berderik membuka, ruang tamunya remang-remang. Hanya diterangi lampu minyak kecil. Matanya perlahan beradaptasi dengan gelap. Lalu, ia melihat sesuatu di atas dipan bambu. Di sudut ruangan, seseorang sedang berbaring, tertidur pulas dengan selimut yang menutupi separuh badannya. Pak Darmo mendekat untuk melihat lebih jelas siapa orang itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Sosok yang tertidur lelap itu adalah dirinya sendiri.